Oke, jadi cukup sekian teman-teman. Itu adalah review singkat dari Harrier 240G bertenagakan 2400 cc, bertransmisikan automatic Triptonic 4 percepatan, dan ini tahun 2009 dengan kilometer berjalan 150 ribuan, dan surat-suratnya B genap Jakarta Barat, ini bulan 6 sampai tahun 2025, jadi panjang ya teman-teman, gak usah mikirin pajak lagi. Dan mobil ini dibanderol dengan harga. Selamat datang di channel YouTube Martak Auto Beauty. Kali ini kita bakalan ngebahas new entry stock nih yang ada di showroom kita. Di sini ada Harrier nih yang baru masuk di stok mobil kita. Tapi sebelum kita ngebahas mobil ini secara lebih mendalam lagi, saya pengen disclaimer dulu nih dari awal bahwasannya semua mobil yang ada di Martak Auto Beauty itu bebas laka, bebas banjir, dan kilometer juga nggak ada puter-puteran. Dan semua surat-surat dijamin keabsahannya. Dan juga semua kayak mesin, transmisi, dan juga elektrikal yang ada di mobil di belakang nih, semua kita garansi selama 1 tahun. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, buat teman-teman habis beli mobil di kita itu bukan mikirin harus ke bengkel lagi. Jadi tinggal pakai, tinggal jalan-jalan. Dan buat teman-teman yang pengen ngecek stok mobil yang contohnya seperti di belakang kita ini, teman-teman bisa langsung datang ke showroom kita yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Revolusi nomor 39A, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Atau teman-teman bisa langsung searching aja di Google Maps Martak Auto Beauty, titiknya itu langsung ke showroom kita. Kali ini kita bakal ngebahas mobil ini. Sebelum saya bahas secara mendalam, saya pengen dapetin POV dari teman-teman nih, mobil keren ini. Jadi mobil keren ini adalah Harrier 240G tahun 2009, bertransmisikan automatic Triptonic 4 percepatan dan bertenaga 2400 cc. Mobil ini tahun 2009, kilometernya itu di 150 ribuan ya, berjalan di 150 ribuan. Dan surat-suratnya ini B genap Jakarta Barat bulan 6 panjang sampai tahun depan. Jadi teman-teman gak usah mikirin pajak lagi. Kondisinya overall mobil ini kan tenaganya 2400 cc dan tenaganya besar dan juga berkonsumsi bahan bakarnya bensin. Kenyamanannya jangan diragukan lagi. Banyak yang bilang ini adalah hotel berjalan. Dan di bagian depannya aja bentuknya seperti ini. Di sini ada grill dan berlogokan Harrier, dan logonya ini unik ya, kayak logo burung dan warnanya agak gold gitu. Tapi yang lainnya ini chrome, dan sini warna chrome, dan di bawahnya sudah ada fog lampnya juga. Dan di sini headlampnya juga bentuknya untuk tahun 2009 itu menurut saya ini lumayan cukup mewah ya. Dia nggak bulat dan juga nggak yang patahannya nggak terlalu tajam-tajam seperti itu ya. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan spion kecil di depan, itu gunanya untuk melihat ke bagian bawah sebelah kiri dari mobil ini ya. Dan karena mobil ini masuk ke kategori SUV, jadi ground clearance itu lumayan tinggi ya. Nah, lumayan tinggi, jadi saya juga masuk nih di sini kan, karena saking tingginya. Jadi untuk melibas medan di Jakarta yang mungkin beberapa jalan di wilayah kita itu kan banyak ada yang naik turun, dan kadang ada polisi tidur yang sangat tinggi. Jadi untuk ground clearance-nya ini sangat aman gitu loh. Untuk genangan-genangan air itu nggak bakalan nyampe ke mesin, soalnya ground clearance-nya lumayan tinggi juga. Jadi menambah kenyamanan di mobil ini. Oke, untuk bagian depan kurang lebih seperti itu. Oh iya, dan juga di sini sudah ada sensornya di bagian depan, di kiri dan di kanan. Dan di sini juga ada buat towing bar-nya, bisa dibuka nanti kalau misalkan teman-teman kenapa-kenapa dan harus towing, itu bisa di towing lewat situ. Jadi kita sekarang ke bagian samping. Oke, jadi ini adalah sekilas tampak samping dari mobil Harrier ya tahun 2009 yang 2400 cc. Kalau kita lihat secara layout, sebetulnya di sini nggak terlalu banyak nggak terlalu lebay lah istilahnya. Jadi lekukan-lekukan di bagian sampingnya, kalau kita lihat dari sini tuh lekukannya lumayan elegan. Jadi AC aja gitu, lekukannya nggak terlalu yang patah-patah banget gimana juga. Dan di sini juga ada side body molding ya di bagian sini, namun warnanya itu sewarna dengan warna body. Cuman yang di sini untuk si bagian list kacanya ini sudah chrome, dan juga handle dari pintunya itu chrome juga. Namun belum smart entry ya, karena kuncinya masih yang biasa nih, masih yang konvensional, karena tahun 2009 juga sih. Di sini spionnya nggak ada lampu sennya, tapi dia sudah retractable mirror. Ini adalah panoramic sunroof, jadi bisa dibuka dari depan sampai ke belakang. Bisa di tilting aja depannya, atau bisa juga dibuka semua sunroofnya sampai ke belakang. Jadi 2009 loh. Mewah banget kan fiturnya. Nah, kita coba jongkok sedikit ke bagian sektor kaki-kaki. Karena ini mobil SUV, maka dari itu mobil ini kaki-kakinya dibalut dengan ban Bridgestone Dweller yang HL dengan profil bannya itu 235/60 ring 18. Karena mobilnya lumayan bongsor dan membutuhkan kaki-kaki yang cukup kokoh juga, maka dari itu si peleknya lumayan besar ya, ring 18 dengan profil ban yang 235/60 itu. Dan untuk peleknya dia basic ya, layaknya seperti kayak mobil Toyota pada umumnya. Warnanya silver dan palang 5 ya, jadi
nggak banyak yang gimana-gimana. Di velgnya normal aja, tapi memang cantik, selaras lah dengan bodinya. Dan di sini disc brake-nya sudah cakram juga. Kalau kita perhatikan bagian belakang juga kondisinya masih normal ya, dan di belakang juga sudah disc brake, sama profil bannya sama juga, pakainya depan belakang, dan kondisi bannya juga masih tebal-tebal banget nih, 80% lah ini. 90 bisa dibilang, karena tebal-tebal banget, masih ada rambut-rambut bannya juga nih. Nah, untuk bagian sampingnya juga, bawahnya ini ada body kasarnya di sini. Bagian bawah si side skirt-nya, body kasarnya warna hitam ya. Ini memberikan sedikit aksen gaharnya ya. Dari atas ke bawah mewah, di sedikit tambahan aksen di body kasar di bagian bawah itu, kesan gaharnya dapat ya. Dia nyambung dari depan tuh, dari depan ke samping sampai ke belakang. Nah, kita lihat bagian belakangnya coba ya. Oke, ini adalah bagian bentuk belakang dari Toyota Harrier 240G bermesinkan 2400 cc tahun 2009. Layout belakangnya cukup mewah ya, dia compact gitu. Coba saya lihat dari sini ya. Dia lumayan compact, jadi padat gitu ya. Jadi si lampunya juga clear di sini. Jadi ini keren banget menurut saya. Saya suka banget mobil-mobil Jepang itu berlampukan lampu belakang clear, kan kebanyakan merah ya. Tapi ini clear, lampunya masih bagus juga kondisinya, nggak ada retak atau nggak ada pecah sama sekali. Dan kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan defogger, ada wiper belakang juga, dan ada Hikman stop lamp juga di sini. Dan uniknya itu antenanya. Antenanya ada di sebelah kanan ya. Ini cukup unik sih, jujur ini antenanya unik. Biasanya kan di tengah, ini ada di sebelah kanan. Cukup unik dan ikonik juga ya. Dan di sini di bagian bawahnya ini banyak banget aksen chrome-nya, kayak logo Harrier-nya, 240G-nya, logo Toyota-nya, dan di sini juga ada aksen chrome nih di bagian sini. Di bagian belakangnya sudah ada sensor parkir di bagian kiri dan kanan, dan juga ada mata kucingnya. Dan di sini juga ada bagian bawahnya banget, ini bodi kasarnya yang nyambung dari depan sampai ke belakang. Jadi bagian paling bawah dari bodi mobil ini tuh dikelilingi dengan bodi kasar warna hitam dari depan sampai ke belakang. Nah, mobilnya tahun 2009, tapi ini adalah bentuk bagian si bagasi belakangnya dari mobil Harrier ya. Bisa dilihat, teman-teman lihat, ini memang luas nih. Saya naik juga enak banget, luas. Saya juga bisa tidur di sini kayaknya. Dan untuk penyimpanan barangnya itu lumayan banyak. Jadi di sini koper besar kayak muat 2 nih. Ditidurin juga bisa, diberdiriin juga bisa. Dan di sini juga ada penutup nih, cargo net ya atau apa, saya lupa namanya. Ini penutup di bagian belakang yang bisa dipasang dan juga bisa dikunci untuk membuka di sini. Nah, ini bisa juga kayak di atasnya ini nggak bisa ditaruh barang ya, soalnya dia tuh bukan hard plastik atau apa, dia kayak kain gitu. Jadi ini menurut saya fungsinya hanya untuk penutup saja sih. Nah, ini bisa dibuka juga kalau membutuhkan ruang yang lebih luas lagi. Dan di sebelah kiri ini ada lampu, ada power outlet juga di bagian belakang. Saya nggak tahu nih power outlet buat apa, karena nggak ada yang duduk di belakang ya. Tapi di sini yang di sebelah kiri sebelah kanan ada lampu, tapi di sebelah kiri ada power outlet. Mungkin teman-teman mau mancing kayak gini kan, mancing tapi sambil ngecas, jadi ada power outlet di belakang. Nah, coba kita lihat ini di bawah karpetnya ini. Nah, di bagian bawah sini juga masih banyak, ada 3 kompartemen ini dibagi sama 3. Jadi di bagian tengah ini, nah di sini ada toolkit. Jadi ada si dongkrak, kunci roda, semuanya di sini dan masih lengkap ya teman-teman, ada di bagian bawah sini. Dan karena ini CBU dari Jepang, banyak petunjuk-petunjuknya berbahasa Jepang. Nah, dan di sini juga ada uniknya, ada salah satu keunikan di mobil ini. Kalau teman-teman mau membuka nih, ada 2 lagi nih kompartemen. Kayaknya kok gimana cara ngebukanya? Jangan khawatir, di sini. Di sini ada tombol nih yang bisa dibuka, kita lihat. Nah, dengan tinggal pencet aja langsung kebuka, dan di sini ada ruang penyimpanan lagi yang cukup panjang dan lebar. Jadi teman-teman bisa naruh banyak banget barang di sini nih, kayak yang kecil-kecil atau lagi belanja bulanan yang kecil-kecil bisa ditaruh di sini juga nih. Jadi banyak lah, kayak naruh sepatu pun bisa di sini. Sepatu bisa 1, 2, 3, 4, 6, 4. Jadi mungkin teman-teman yang biasanya jadiin mobil tuh kayak rumah berjalannya, kayak sepatu, baju semua ada di sini. Menurut saya mobil ini sangat amat reliable buat teman-teman yang seperti itu. Di sini bisa naruh sepatu, bisa naruh baju, bisa gantungin baju. Jadi ini sangat kepake banget ya buat mobil harian tentunya. Dan jujur nyaman banget gitu. Nah, jangan lupa juga ada salah satu fitur lagi nih. Mobilnya tahun 2009 tapi bisa gini. Sudah electric power back door. Oke, kita coba ya, kita test drive nih. Nah, sekalian kita bahas interiornya dari mobil Harrier ini. Kita coba buat ini ya sambil jalan. Oh, ini udah elektrikal ya, kita setting dulu posisi duduknya. Kalau udah enak, udah electric mirror juga.
Oke, kita nyalain AC karena cuaca di Jakarta lagi panas-panasnya. Oke, kita jalan. Jangan lupa ini handbrake-nya ada di kaki ya. Jadi oke, itu ada suara sensornya. Kita sambil coba jalan. Transmisinya masih enak ya, nggak jeduk juga simetiknya. Sekarang itu jam setengah 4 sore di daerah Jakarta Timur. Kondisi lalu lintas lumayan padat ya, udah mulai banyak orang yang pulang kantor. Oke, kali ini kita lagi test drive nih, sekalian membahas bagian interiornya dari mobil Toyota Harrier 240G bertenagakan 2400 cc dengan kode mesin 2AZFE dan di atas paper itu bisa sampai 221 Nm kalau nggak salah ya. Mungkin kalau buat yang lebih tahu bisa diralat ya. Jadi ini kita lagi test drive, kita coba dari setirnya dulu. Untuk setirnya itu masih lumayan enak. Nah, bagian kaki-kakinya juga sangat nyaman karena ini tuh ibaratkan hotel berjalan ya. Jadi selain bagian interiornya itu sangat premium, jadi kesan mewahnya dapat banget. Banyak ada aksen-aksen wood panelnya dan kombinasi warna hitam dengan abu-abu dan juga ditambahkan aksen wood panel ini sangat memberi kesan mewah ya di mobil ini. Jadi banyak yang bilang bahwasannya ini tuh adalah hotel berjalan. Dan juga nih ada polisi tidur di depan, kita dengar. Nggak ada suara aneh-aneh dari kaki-kakinya. Kaki-kakinya sangat enak banget, empuk juga. Dan jangan lupa juga mobil ini adalah CBU ya. Untuk Harrier itu CBU. Jadi build up-nya itu dari Jepang langsung. Dan karena mobil ini CBU, itu ada beberapa fitur yang menurut saya nggak terlalu kepake buat salah satunya tuh iklim di Indonesia ya. Salah satunya itu fitur ini ya, heater seat. Jadi ada pemanas buat si kursinya, buat yang passenger maupun yang driver. Untuk cuaca di Jakarta ya, apalagi untuk cuaca panas seperti ini, menurut saya itu nggak kepake ya. Mungkin ketika teman-teman lagi jalan-jalan ke puncak atau ke daerah dataran tinggi yang cuacanya cenderung dingin, nah baru kepake tuh menurut saya. Nanti mungkin teman-teman yang meminang mobil ini bisa coba jalan-jalan ke puncak dan dicoba fitur heater ini ya, heater seatnya. Mungkin sangat akan berguna ya. Oke, kita bahas mulai dari layout ya. Layout desain interior bagian depannya ini, kembali lagi, jujur ini sangat mewah banget. Aksen-aksen wood panel yang ada di setir, di dashboard tengahnya, dan di door trimnya juga. Di bagian armrest bagian door trim ini memberikan kesan yang sangat mewah, berasa hotel bintang 5 ya. Dan simple, sebetulnya dari layoutnya itu simple, nggak banyak lakukan yang gimana-gimana, lakukan aneh. Layaknya ya mobil tahun 2009, tapi fiturnya itu udah banyak dan kesan mewahnya berasa mobil-mobil tahun sekarang malah ya. Karena memang ini tuh masuk kategori SUV yang premium ya. Dan di bagian layoutnya seperti itu. Dan kita mulai dari yang setirnya. Setirnya ini udah kombinasi wood panel dan juga kain ya, di sini kulit. Dan ada jahitan-jahitannya juga. Dan di sini udah ada audio steeringnya buat mengecil dan membesarkan volume, mengganti channel, dan mode juga yang sudah terintegrasi ke si head unitnya. Dari kondisi setirnya masih bagus ya, karena mobil ini juga sudah berjalan di 150.000 kilometer ya, jadi 150 ribuan kilometer untuk tahun 2009, dan ini kondisinya masih sangat amat bagus. Dan untuk layout speedometernya sebenarnya nggak banyak yang gimana dan masih konvensional ya, jadi masih pakai jarum. Warnanya cenderung cuma ada kombinasi dua warna ya, di sini hitam sama putih aja, simple tapi kesan mewah tetap dapat ya. Dan di sini ada indikator kayak transmisi, bensin, suhu dari si mesin juga, suhu radiator, ada RPM, dan ada kilometer. Dan untuk bagian depannya juga sudah ada tweeter ya di panel yang A ini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan di sini juga ada speakernya juga di bagian atas si head unit. Dan nah, uniknya head unit ini layarnya kecil ya. Nah, tapi di sini banyak pengaturannya, dan karena mobil ini CBU, ada beberapa tulisan yang masih berbahasakan Jepang ya, karena CBU Jepang. Jadi mungkin kalau mau tahu artinya
kita harus buka kamus bahasa Jepang dulu kali ya. Nah, di sini head unitnya itu lumayan kecil ya, si layar head unitnya lumayan kecil. Dan untuk pengaturan AC-nya juga di sini masih tombol ya, belum digital. Nah, tapi untuk pengaturan AC-nya itu sudah dual zone. Terus di sini juga ada tombol buat membesarkan volume, mengganti, dan masih tape ya. Jadi masih ada tempat untuk kaset tape tuh. Mungkin teman-teman yang punya koleksi tape masih bisa nih dimasukin di mobil ini. Dan juga di bawahnya juga di sini ada untuk tombol heater seatnya untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan, dan juga ada ini ya, pematik untuk rokok yang bisa juga dipakai buat jadi power outlet ya. Mungkin sekarang udah nggak kepake ya karena aturan pemerintah itu sudah dilarang untuk merokok di mobil, dan juga menurut saya lumayan mengganggu untuk kebersihan mobil, dan juga apabila teman-teman yang buang abunya keluar itu mengganggu pengendara mobil yang lain, dan disarankan tidak merokok di dalam kendaraan. Oke, lari ke sekarang kita ke bagian transmisinya. Ini transmisinya Matic Triptonic 4 percepatan ya, dengan mesin 2400 cc Matic. Ini akselerasinya dari tadi kita muter-muter, kebetulan ini kita muter-muter di daerah perumahan, jadi cukup aman, dan kecepatan saya pun di 20 km per jam, jadi nggak ngebut-ngebut banget, tapi kita bisa ngerasain nih mobilnya nyaman banget ya, dibawa santai, enak. Ini nyetirnya juga enak nih. Untuk pengaturan setirnya juga sudah elektrik ya, ini udah tilting juga. Nah, terus nah di sini juga ada box ya. Ada box yang di dalamnya ada cup holdernya, 2 cup holder yang tertutup dan dibalut oleh aksen wood panel ya. Nah, di sini juga ada box lagi yang ada tombolnya. Jadi dibukanya keren ya, ada tombolnya. Kita buka tutupnya bisa dengan memencet tombol nih. Ada open, ada close. Itu mewah banget sih, jujur. Untuk mobil tahun 2009 fiturnya itu udah banyak banget ya, udah mewah banget. Oke, terus di bagian door trimnya itu, yang bagian atasnya itu udah hard plastik, di bagian bawahnya itu soft touch ya, dan di bagian untuk power window-nya itu udah all auto, kiri kanan depan belakang. Dan di bagian sebelah kanan di sini ada untuk pengaturan dari sisi spionnya, dan sudah retractable mirror juga. Dan bagian joknya itu udah kulit dan kondisinya masih bagus ya. Dan di sini juga ada armrest. Jadi nyetir tuh ramah nyaman ya. Jadi memang mobil ini tuh selain kesannya mewah, tapi kenyamanannya tidak berkurang. Dan balik lagi, joknya juga kulit, dia masih bagus, masih kenceng, nggak ada yang robek-robek. Dan juga bagian plafon, nih bagian atas. Jangan lupa juga mobil ini itu sudah ada panoramic sunroof ya. Nah, bisa dibuka sampai ke belakang tuh. Tapi, nah yang bagian depan kita bisa, misalkan teman-teman mau ngebuka dikit aja nih, bisa di tilting nih yang bagian depannya aja. Dan yang bagian tengahnya masih bisa dibuka juga. Nah, jadi ini gede banget sunroofnya ya, panoramic sunroof sampai ke belakang bisa dibuka. Buat teman-teman tuh bisa, kalau apalagi teman-teman mungkin yang suka konten nih, mau pengen bikin konten di mobil dan butuh pencahayaan yang bagus, bisa dibuka nih, soalnya kan gede banget. Apalagi misalkan kita lagi jalan-jalan ke puncak atau kemana, kita bisa menghirup udara segar ya. Tapi kalau di sini udaranya jujur ya kurang segar sih. Kita tutup lagi ya. Menurut saya untuk mobil tahun 2009 dengan fitur selengkap ini, jadi nggak salah kalau orang pada bilang ya ini memang hotel berjalan. Tapi untuk bagian si ininya, penutupnya itu masih manual ya, jadi belum otomatis, kecuali untuk membuka si sunroofnya. Mobil ini harganya murah banget teman-teman. Pokoknya nanti saya akan spill harganya di belakang. Jadi kita sekarang nyari tempat berhenti dulu, kita bahas nih bagian belakangnya, soalnya fiturnya lumayan banyak juga. Oke, kali ini kita bakalan masuk ke bagian belakang nih, ke bagian passengernya dari mobil Toyota Harrier. Dari mobil Harrier 240G tahun 2009 ini bertransmisikan otomatis. Ini kurang lebih di sini ada lampu ya untuk di bagian belakang. Kurang lebih layout belakangnya seperti ini teman-teman. Dan nah kita mulai dari bagian tengah dulu. Untuk AC di bagian belakang itu kita dapat kisi-kisi AC nih, atau buat fan-nya itu di bawah sini. Ada 2, cuman itu aja, tapi nggak ada pengaturan untuk temperaturnya ataupun level fan-nya, cuman itu aja. Nah, di bagian jok depannya ini ada back pocket juga, dan ada lekukan ya, jadi buat legroomnya, karena si joknya ini tadi posisi berkendara saya, jadi ini nggak saya rubah, nggak saya mundurin, nggak saya majuin juga.
Dan jujur ini untuk legroomnya masih luas, untuk headroomnya juga masih luas, dan ada lekukan di bagian jok depannya ini, jadi memberikan ruang lebih untuk bagian kaki kita. Nah, untuk bagian door trimnya di sini, di bagian atas itu masih hard plastik ya, tapi untuk di bagian bawahnya sini sudah soft touch, dan di sini juga ada aksen wood panelnya, dan nggak lupa sampai ke belakang juga wood panelnya masih ada ya di bagian door trim. Jadi kesan mewahnya nggak nanggung gitu loh, dari depan sampai ke belakang kesan mewahnya dapat pokoknya. Dan di sini kombinasi warnanya itu ada hitam dan juga abu-abu ya, silver di bagian untuk power window-nya. Dan di sini juga ada asbaknya karena ini CBU, dan mungkin di sana produsen mobil Jepang pada tahun itu banyak sekali konsumen yang gemar merokok tapi di kendaraan. Tapi sekarang itu tidak disarankan untuk merokok di dalam kendaraan karena akan menimbulkan bau yang membekas dan juga meninggalkan kotoran nih di bagian atapnya. Jadi sudah tidak disarankan ya untuk merokok di kendaraan. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan juga, tempat penyimpanan terbuka nih di bagian door rimnya kan, tapi nggak terlalu besar. Botol minuman pun nggak masuk kayaknya, cuman mungkin kemasan yang ukuran kecil kayaknya masuk, walaupun agak penyok-penyok ya, soalnya lumayan kecil, cuman segini ukurannya kurang lebih teman-teman. Nah, untuk joknya, karena ini mobil premium dan joknya itu kulit semua ya, dari depan sampai belakang kulitnya masih bagus dan kenceng-kenceng, nggak ada yang robek, nggak ada yang bolong. Dan di sini juga ada handrestnya. Nah, ada wood panelnya lagi. Di sini ada handrestnya dan ada wood panelnya juga, dan di sini bisa dibuka untuk ruang penyimpanan terbuka. Mungkin teman-teman mau nyimpan charger atau buat bunda-bunda cantik yang suka make up, tapi make upnya misalkan ribet deh bawa-bawa make up lagi, ya udah taruh aja di mobil kan, biasanya kan duduknya di belakang nih ada supir, bisa taruh juga di sini nih buat perlengkapan make upnya. Dan ini juga bisa dibuka nih. Nah, ini juga bisa dibuka nih, hood panelnya bisa dibuka, dan kita buka, jajang. Nah, di sini ada cup holder ya, ada 2 cup holder. Jadi mungkin teman-teman yang tiap pagi harus ngopi tapi lupa, karena kan beli kopi dulu, bisa ditaruh di sini nih sambil nyantai. Sambil menikmati perjalanan ditemani segelas kopi dan bisa ditaruh di cup holder ini. Itu lumayan cita-cita sih kayaknya ya. Ini ada wood panelnya, aksen wood panelnya nggak ketinggalan juga di handrestnya. Di sini joknya, oh untuk headrestnya ini cuman ada 2 ya, cuman ada 2, jadi memang mungkin disarankan karena ini cuman 2 baris ya, 2 baris dan 5 seater, jadi sebetulnya bisa untuk 3 orang di tengah ini, tapi pembagian joknya bagian tengah ini kebagiannya kecil ya, jadi mungkin untuk anak-anak kecil mungkin masih enak nih, masih nyaman untuk duduk di tengah. Tapi kalau orang dewasa dan ukuran badan saya bertiga kayaknya lumayan siku sama siku ketemu semua gitu loh, nempel semua ya. Dan juga, nah jangan lupa juga ini ada panoramic sunroofnya, dari depan ke belakang tuh kebuka, jadi untuk pencahayaannya bagus. Dan kita bisa lihat bintang-bintang sambil ngelamun kayak gini nih. Ngelamun gitu kan, nyaman banget. Berasa tidur pun enak gitu, tidur mimpinya bakalan indah gitu ya, karena ada panoramik ini juga. Nah, untuk bagian belakangnya itu aja ya. Dan ini ada 3 titik ya, bener ada 3 titik shift belt, jadi memang bisa untuk 3 orang ya. Tapi menurut saya sih kalau pengen lebih nyaman itu 2 orang ya. Di sini ada hook juga di bagian ini tuas pegangan si passengernya. Ya kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Oke, jadi cukup sekian teman-teman. Itu adalah review singkat dari Harrier 240G bertenagakan 2400 cc, bertransmisikan automatic Triptonic 4 percepatan, dan ini tahun 2009 dengan kilometer berjalan 150 ribuan, dan surat-suratnya B genap Jakarta Barat, ini bulan 6 sampai tahun 2025, jadi panjang ya teman-teman, gak usah mikirin pajak lagi. Dan mobil ini dibanderol dengan harga 162 juta dan masih bisa nego. Jadi buat teman-teman, menurut saya alangkah baiknya teman-teman itu datang dulu ke showroom kita yang berlokasikan di Jalan Pahlawan Revolusi nomor 39A, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Atau teman-teman bisa searching di Google Maps Smartak Auto Butik, titiknya itu langsung ke showroom kita. Jadi teman-teman datang, teman-teman buktikan dulu nih, bener nggak sih apa yang saya bicarakan di video ini dengan real yang ada mobilnya di showroom gitu. Jadi teman-teman coba bisa buktikan juga pembicaraan saya, bagaimana enaknya suspensi mobil ini, mewahnya, teman-teman bisa rasain langsung.
Kalau udah datang, teman-teman tinggal nego aja ke Bang Asraf selaku pemilik dari Martak atau Butik, maka dari itu lebih enak. Nah, misalkan teman-teman nih nggak ada waktu, "Aduh Bang, saya nggak ada waktu nih, sibuk, nggak bisa ngecek ke showroom langsung." Nah, mungkin teman-teman ada saudara yang bisa dibantu untuk ngecek juga, atau teman-teman bisa, pakai jasa inspeksi, jadi inspektor ya, kan sudah banyak tuh di media online dan sosial media juga yang menawarkan jasa-jasa inspektor. Jadi teman-teman juga bisa mungkin untuk meng-hire jasa inspektor untuk mengecek mobil ini. Jadi teman-teman biar enak lah istilahnya kan. Kalau membeli mobil kan bukan 1 juta 2 juta ya. Jadi butuh pertimbangan yang cukup matang dan juga saran saya lebih baik teman-teman langsung nyobainnya sendiri. Jadi dan balik lagi teman-teman, bahwasannya di showroom kita itu hanya menjual cash only ya teman-teman. Akan tetapi bagi teman-teman yang ingin memproses mobil ini secara kredit atau mungkin akan tetapi bagi teman-teman yang ingin memproses mobil ini secara kredit itu sangat bisa, namun teman-teman itu diperbolehkan untuk mencari dan dipersilahkan dan diperharuskan untuk mencari leasing sendiri. Oke ya, jadi mekanismenya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman cek dulu mobilnya, terus nego harganya dengan Bang Asraf. Setelah deal, maka showroom itu pokoknya menerima store-nya sesuai dengan harga deal ya, yang telah teman-teman negoin sama Bang Asraf. Pencairannya dari leasing berapa-berapa kita nggak ikut campur, pokoknya kita sepakat dengan harga deal yang teman-teman sudah negoin sebelumnya dengan Bang Asraf. Nah, jadi cukup sekian teman-teman untuk video kali ini, dan mudah-mudahan video ini membantu teman-teman yang lagi nyari mobil di bawah 200 jutaan tapi rasanya premium seperti mobil miliaran ya. Soalnya fiturnya banyak banget dan masih reliable dan worth it untuk harga segitu, dan di tahun segitu kalian dapat fitur dan kenyamanan yang seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semua dikunjungi dan di-follow semua sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Karena kita akan update setiap harinya tentang stok-stok dan ada beberapa konten tentang edukasi. Mungkin teman-teman yang pengen tahu tentang mobil bisa langsung di-follow semua sosial media kita. Dan jangan lupa juga di-share video ini ke teman, saudara, tetangga, mertua, sepupu, ke semuanya pokoknya di-share. Barangkali kan mereka lagi nyari mobil di bawah 200 jutaan dengan fitur yang lengkap dan mantap pokoknya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya Rizpal, see you on the next video.